Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Di sini saya bakalan ngasih tutorial cara install Linux dan juga Windows di VirtualBox. Nah, tentunya kalau kita berbicara soal VirtualBox, kita bakalan butuh VirtualBox-nya ya teman-teman, udah pasti. Nah, VirtualBox itu kalian bisa dapetin di browser kalian. Kita buka browser, kemudian kita tinggal tulis saja VirtualBox. Nah, kita klik download. Terus kalian tinggal pilih teman-teman, kalian pakai platform apa. Kalau misalnya pakai Mac ya, yang Mac. Kalau kalian pakai Linux, ambil yang Linux. Tapi di sini karena saya pakai Windows, kita klik yang Windows Host. Dia akan langsung otomatis mendownload ya teman-teman. Nah, di sini tentunya kita butuh yang namanya ISO file dari OS-nya ya teman-teman. Di sini saya punya dua, yaitu Windows 10 English 64 bit sama Linux Mint Cinnamon yang 64 bit. Nah, buat Linux Mint-nya, kalian bisa dapat di website Linux Mint. Kalian buka browser lagi, kita cari Linux Mint. Nah, Linux Mint. Di sini kita langsung buka aja websitenya. Nah, kita klik download. Nah, di sini sebenarnya ada banyak edition yang bisa kadang download. Ada Cinnamon, ada XFCE, ada Matte Edition. Tapi di sini saya pakainya Cinnamon, teman-teman. Kalian tinggal klik download aja kayak gini. Dan terus kalian pilih nih mirrornya teman-teman ya. Mirrornya itu kalian pilih yang paling atas aja antara Cisco atau Linux Mint. Kalian bisa klik kayak gini dan dia akan langsung mendownload ISO file-nya teman-teman. Kemudian buat Windows-nya kita tulis saja di sini Windows 10 download ISO file. Kita klik. Nah, ini bakalan langsung ada di Microsoft-nya. Ya, kita tinggal download aja. Kita download now. Sebenarnya teman-teman kalau kalian ngunduh itu kalian bakalan dapat ini media creation. Nah, dari media creation itu kalian bakalan bisa download file ISO-nya itu dari Windows Media Creation yang kalian download di sini teman-teman. Nah, kayak gitu aja sih kurang lebih. Nah, kalau kalian udah punya kedua filenya ini, kalian udah punya kedua OS ini, kita tinggal masuk ke VirtualBox-nya teman-teman. Baik, di sini langsung saja kita klik new ya atau baru. Nah, kemudian di sini bakal muncul tampilan seperti ini. Nah, buat VM name-nya itu bebas ya teman-teman, kita kasih nama apa aja. Nah, di sini saya kasih nama Mint Tutorial. Kemudian di VM folder itu adalah tempat di mana kalian naruh virtual machine kalian teman-teman. Nah, kemudian ada ISO image. Nah, kalian tinggal pilih file ISO yang udah kalian siapin tadi ya. Di sini saya udah punya Linux Mint-nya. Kemudian buat proses with unintended installation kita matiin. Soalnya kita pengen setup manual ya teman-teman di installernya nanti. Nah, kemudian kita klik finish. Nah, sebelum kita mulai kita buka setting terlebih dahulu. Kita ke sistem. Terus base memory atau RAM-nya itu kita naikin. Nah, kemudian ke prosesor, core-nya juga kita naikin ya teman-teman. Usahain itu core-nya kita naikin minimal ke 2 gitu loh. Kemudian kita ke display. Nah, buat video memori itu kita mentokin teman-teman, biar nggak nge-lag ya. Nah, buat networknya kita pilih NAT aja. Kemudian kita klik OK. Nah, habis itu kita langsung start virtual machine-nya. Nah, di sini kita udah masuk di live mode-nya ya, teman-teman. Buat Linux Mint-nya. Sini udah ada ini. Nah, kita klik aja ini install Linux Mint. Nah, di sini kita tinggal setup aja ya. Kita pilih bahasa, continue. Kemudian kita pilih keyboard layout. Di sini saya pakai Inggris ya, US. Kemudian kita continue lagi. Nah, kemudian di sini ada multimedia codecs. Nah, buat saya itu saya nyalain
Soalnya fungsi multimedia codecs ini tuh biar Linux kalian bisa muter lebih banyak format video dan audio teman-teman. Nah, kemudian buat installation type-nya itu kita pilih erase and install Linux Mint. Kalian gak usah khawatir sama file-file kalian, soalnya yang di erase itu cuman partisi virtual yang dialokasikan buat si virtual machine-nya ini. Kemudian kita klik install now. Kemudian di sini kita pilih zona waktu. Nah, kemudian di sini kita tinggal buat username dan password, teman-teman. Nah, kemudian kita klik continue. Kalau udah gini kita tinggal tungguin aja ya, teman-teman. Dan ini tuh bakal makan waktu yang lumayan lama juga. Jadi mungkin videonya bakal saya percepat aja ntar. Nah, di sini proses instalasi kita udah selesai, teman-teman. Nah, kita tinggal klik restart aja, restart now. Kalau muncul tampilan kayak gini, kita close dulu, teman-teman ya. Kita klik hilang. Kemudian kita pilih power off machine. Habis itu kita klik OK. Nah, kemudian di sini kita start lagi ya buat si virtual machine-nya ini. Dan selamat teman-teman. Di sini kita sudah berhasil menginstal Linux Mint ya. Welcome to Linux Mint. Kita klik let's go. Nah, di sini ada banyak fitur dan juga software yang bisa kita pakai ya teman-teman, atau kita coba. Nah, mungkin segitu aja teman-teman buat proses instalasi Linux Mint di VirtualBox. Nah, habis ini kita bakal lanjut ke proses instalasi Windows-nya. Oke teman-teman, di sini kita udah balik lagi ya di menu utama VirtualBox kita. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini kali ini kita akan menginstal Windows. Nah, sama kayak tadi kita create new lagi buat bikin virtual machine baru. Kemudian kita masukkan namanya teman-teman ya. Sama kayak tadi, namanya itu bebas saja teman-teman. Di sini saya isi Windows 1064. Nah, kemudian VM foldernya karena D saya udah agak penuh, jadi kita klik outer. Nah, ini buat kita bikin apa? Bikin alamat direktori baru. Nah, di sini saya klik new, kemudian folder. Nah, di sini nama foldernya bakal saya tulis Windows Virtual. Nah, kita select folder, select. Nah, kemudian ISO filenya ya, kita pilih ISO file Win10-nya ya, yang tadi, yang udah kita siapin. Nah, ini ada Windows 10 English. Nah, kita klik. Kemudian sama kayak Linux tadi, proceed with unintended installation kita matiin, biar kita bisa setup manual di installernya nanti teman-teman. Kita matiin. Kemudian kita pilih next. Nah, base memory kita naikin lagi ke 4 GB. Kemudian CPU-nya kita kasih 2 aja. Dan disk size-nya. Nah, ini disk size ini kita bisa atur ya teman-teman. Di sini saya mau kasih dia 25 GB aja. Karena kita mau testing doang teman-teman buat sekarang ya. Sebenarnya enaknya kita kasih gede sih. Nah, ini virtual disk ini nggak akan langsung menggunakan 50 GB size dari storage kalian teman-teman. Tapi dia akan memuai sesuai dengan seberapa besar virtual machine kalian itu berkembang. Misalnya kalian isi file atau apa segala macam. Nah, baru dia akan berubah ukuran menjadi lebih besar. Jadi nggak akan langsung ngabisin 50 GB, enggak teman-teman. Kemudian kita klik next. Nah, habis itu kita finish. Kita cek setting dulu kalau masih kayak tadi ya teman-teman. Nah, masih aman. Display juga masih ini kita pentokin juga. Habis itu kita klik start.
Nah, di sini kita tinggal setup-setup aja ya teman-teman. Ini udah ada, kita pilih list keyboard inputnya, kita pilih US saja. Kita pakai defaultnya aja ya teman-teman. Untuk klik next, lalu kita install now. Nah, di sini kita bakalan disuruh buat activate Windows ya. Kalau misalnya kalian punya product key, kalian bisa masukin di sini. Nah, tapi karena saya nggak mau masukinnya, kita klik aja I don't have a product key. Kemudian kita pilih seriesnya, teman-teman. Kita pilih seri Windows-nya. Di sini saya pilih Windows 10 Pro. Kemudian kita klik next. Nah, ini kalau misalnya kalian pengen baca ya baca-baca aja teman-teman. Ini tuh TOS-nya ya. Kita save aja, kemudian kita langsung next. Nah, di sini saya pilih custom teman-teman. Kenapa custom? Biar kita bisa milih sendiri gitu loh. Software yang pengen kita install buat include sama Windows-nya teman-teman. Biar nggak terlalu banyak bloatware ya. Kemudian kita pilih ini. Ini virtual disk kita yang tadi. Kita allocate 50 GB, kita klik next. Nah, ini kita tunggu teman-teman. Nah, di sini kita restart aja ya langsung ya. Sebenarnya dia restart otomatis. Kita restart aja. Nah, ini kita biarin ya teman-teman. Kalau ada kayak gini kita biarin. Kalian jangan klik apapun. Soalnya kalau kalian ngeklik, dia itu bakalan nge-restart juga teman-teman. Jadi kita biarin aja ya. Gak usah ngeklik apa-apa. Dan kita tunggu aja ini sampai selesai gitu. Nah, di sini kita udah masuk ya. Kita disuruh milih region. Di sini saya pilih US aja. Ini kita klik yes. Nah, kemudian di sini kita disuruh milih keyboard layout lagi teman-teman. Nah, di sini kita pilih US aja. Kemudian kita klik yes. Kita skip aja ini. Nah, di sini kita udah masuk ya. Di sini kita disuruh milih personal use atau organization. Di sini kita pilih personal use aja. Kita klik next lagi. Di sini kita disuruh nunggu lagi ya teman-teman. Nah, di sini karena saya cuman pengen nginstal doang. Saya belum ada kebutuhan khusus. Nah, jadi saya pakai offline account aja. Nah, kemudian di sini kita disuruh sign, kita pilih ini limited experience. Kalau misalnya kalian nggak ada keinginan buat ini nambahin fitur-fitur dari si Microsoft ini, kemudian kita klik limited. Nah, nama kita masukin aja. Nah, kita di sini slap aja. Nah, kemudian kita klik next. Nah, di sini kita disuruh bikin security question. Nah, ini sama aja kayak security questionnya lock screen HP ya, yang dimana kita buat pertanyaan kalau misalnya kita lupa password, kita bisa jawab pertanyaan ini aja. Ini kita kemudian di sini kita ada privacy settings. Nah, di sini kalian bisa next aja, kalian bisa accept aja semuanya gitu loh kalau kalian pengen. Tapi saya nggak pengen, saya mau matiin beberapa yang kayak ini. Saya mau matiin. Ini advertising biar nggak ada iklan-iklan apa gitu. Kemudian ini saya matiin aja. Saya nggak begitu butuh ya yang gini-ginian. Kemudian kita save. Nah, di sini kita disuruh customize experience. Nah, di sini kalian bisa pilih ya minat kalian, tapi saya di sini skip aja. Karena ini kita fokus ke instalasinya, teman-teman. Oke, di sini kita udah masuk ya teman-teman ya di Windows-nya. Kita silang aja ini. Nah, di sini kalian bisa lihat ya udah ada isinya ini. Kita udah bisa cek-cek ya isi-isi Windows-nya. Kita bisa buka juga dia udah file. Nah, kita juga udah punya software-software ginian nih. Ini Paint, kita udah punya ini. Kita cek dulu ya, kita tes dulu softwarenya apakah jalan dengan lancar ya teman-teman. Kita nih aja, nah kita coba gambar.
Oke, kita sepertinya berhasil ya teman-teman ya. Jadi di sini lumayan ya, lumayan lancar ya teman-teman. Jadi ini sukses ya teman-teman, instalasinya sukses. Nah, jadi ya mungkin kayak gini aja ya teman-teman buat instalasi Windows-nya ya. Ya emang sebenarnya simple sih, kurang lebih mirip kayak Linux tadi. Cuman ini kita versi Windows ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung close aja. Kita power off the machine ya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita udah punya dua ya virtual machine, yaitu Linux Mint yang tadi kita install sama Windows 10 64 bit yang baru aja kita install. Nah, sekarang kita punya dua virtual machine. Nah, kita udah bisa jalanin kedua virtual machine ini. Kita tinggal pilih aja yang mau jalanin yang mana, terus kita start teman-teman. Seperti itu, oke. Baik, mungkin gitu aja ya teman-teman buat tutorial ini ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau mungkin ada kurangnya kejelasan ya teman-teman. Makasih buat yang udah nonton. See you next time.